membuat partai Super TBK, apalagi dengan fenomena perpolitikan saat ini ya, di mana saat ini semua terungkap, mulai dari minyak kita yang konon katanya takarannya disunat, ada lagi Pertamina bahkan pada saat lalu juga dibongkar oleh Kejagung terkait pengoplosan BBM, belum lagi PT Antam itu juga ada emas palsu. Wah, jadi memang kepalsuan saat ini semuanya terungkap satu persatu ya. Memang sangat berbeda sekali ya dengan apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum purna tugas pada 20 Oktober 2024 yang lalu, Pak Jokowi bahkan konon katanya mau pensiun dan akan pulang ke Solo dan lain sebagainya. Itu bahkan juga membuat Projo memberikan statementnya, wah, Pak Jokowi itu belum pantas lah untuk pensiun karena masih muda dan lain sebagainya. Nah, tetapi akhirnya saat ini sudah terungkap ya. Padahal kalau kita lihat sudah terungkapnya itu pada saat pilkada yang lalu. Bayangkan ketika Pak Jokowi purna tugas, Pak Jokowi itu semakin sibuk. Dan bahkan Pak Jokowi itu mengaku sering kali mengadakan pertemuan rapat dan lain sebagainya. Terkait apa? Ya, tentunya terkait untuk memenangkan calon tertentu pada pilkada yang lalu. Bahkan Pak Jokowi juga mengaku banyak yang mendapatkan endorse pada saat pilkada serentak 2024. Nah, artinya apa yang diungkapkan Pak Jokowi pada saat lalu ketika purna tugas mau pensiun dan akan pulang ke Solo itu berarti hanya omon-omon saja. Nah, terlebih halnya ini ya, ketika Pak Jokowi pada saat lalu dipecat secara resmi oleh PDIP pada Desember 2024 yang lalu, itu pun banyak konon katanya partai-partai yang menawari masuk ke dalam kader. Tetapi sangat berbeda sekali saat ini, bahkan Pak Jokowi ingin membentuk partai Super TBK. Bahkan ini juga ada tweetan dari Tempo.co, Jokowi berencana dirikan partai Super TBK. Dulu partai-partai rayu Jokowi untuk gabung. Nah, menurut saya artinya apa yang ditawarkan oleh partai-partai lain kepada Pak Jokowi itu ya menurut saya hanya omon-omon. Karena Pak Jokowi ingin membentuk partai Super TBK. Kalau misalkan tawaran dari partai-partai yang lainnya, misalkan ini kan bukan sosok sembarang sosok ya, karena Pak Jokowi itu mantan presiden. Misalkan kalau ada partai yang menawari Pak Jokowi masuk sebagai kader dan memberikan posisi yang strategis seperti halnya ketua umum atau bahkan dewan pembina, pastinya Pak Jokowi juga akan masuk ke dalam partai tersebut. Kemungkinan inilah ya penyesalan Pak Jokowi ketika Ibu Megawati memecat Pak Jokowi sebagai kader Banteng Moncong Putih. Bahkan juga Pak Jokowi ingin membentuk partai Super TBK. Menurut saya baru sekarang ini Pak Jokowi kemungkinan merasa penyesalan ketika dipecat oleh PDIP. Dan ternyata apa yang digembar-gemborkan pada saat lalu PSI akan masuk parlemen ternyata juga tidak. Bahkan perolehan suara PSI itu masih di bawah 3%, alias belum bisa masuk di parlemen. Nah, artinya di DPR RI itu Pak Jokowi itu ya tidak ada kekuatan apapun lah, karena koalisi-koalisi saat ini juga mendukung di pemerintahan Pak Prabowo. Dan bayangkan kalau ketika Pak Prabowo bermanuver, wah pastinya juga Pak Jokowi tidak akan punya pengaruh yang besar di perpolitikan Indonesia. Pada saat lalu juga ada setidaknya pertanyaan ya terkait apa maksud Jokowi bikin partai Super TBK. Ini juga menjadi pertanyaan yang mendasar ya, setidaknya kenapa Pak Jokowi ingin bentuk partai Super TBK, di mana partai-partai yang lainnya itu banyak yang menawari Pak Jokowi untuk bergabung, tetapi Pak Jokowi malah ingin membentuk partai Super TBK. Nah, apakah partai-partai yang menawari gabung Pak Jokowi itu hanya omon-omon dan lain sebagainya? Ya, kita tidak tahu ya. Presiden ke-7 Jokowi kembali menyinggung rencananya untuk mendirikan partai Super TBK usai dirinya tak lagi menjadi Presiden RI dan dipecat sebagai kader PDIP. Jokowi menjelaskan partai dari Super TBK adalah partai yang memiliki semua anggota
Partai ini lanjutnya juga mempunyai konsep pemilihan semua ketua umum dilakukan secara terbuka. Partai yang terbuka, yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Partai milik bersama, kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Solo. Rencana pembentukan partai pun diakui oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari. Bahkan Budi Ari sempat membahas pembentukan partai baru Super TBK dengan Jokowi ketika bertemu di Jakarta. Meski begitu, Budi enggan menjawabnya lebih rinci. Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menganggap rencana Jokowi membentuk Partai Super TBK sebagai penegasan Jokowi ingin tetap berpolitik dan memiliki pengaruh usai tak lagi menjabat sebagai presiden. Secara personal, ide Partai Super TBK ini menegaskan bahwa Jokowi akan terus berpolitik baik atas nama pribadi atau institusi partai, kata Agung. Agung mengatakan secara elektoral Jokowi pasti ingin memelihara kapasitas dan sumber daya politiknya di orbit strategis kekuasaan. Terlebih beberapa anggota keluarganya masih aktif berpolitik sampai saat ini. Melalui partai ini pula, lanjut Agung, Jokowi tetap bisa menjaga eksistensi keluarganya di kancah politik Indonesia ke depannya. Nah, jadi memang ada penyesalan lah setidaknya ketika Pak Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan. Nah, akhirnya juga ya pontang-panting ingin membentuk partai Super TBK dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ketika Pak Jokowi membentuk Partai Super TBK akan lolos di parlemen dan lain sebagainya? Nah, menurut saya sangat sulit sekali membentuk partai politik ya. Dan itu juga butuh bertahun-tahun setidaknya ya membentuk partai politik. Bahkan kalau kita lihat Ibu Megawati itu, wah, mulai dari zaman Orba dikejar-kejar, wah, sangat wow sekali. Apalagi ketika Pak Jokowi membentuk partai. PSI sendiri pun sampai saat ini juga masih mendapatkan di bawah angka 3%. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu itu kurang apa promosinya di media sosial. Banner-banner bahkan bertebaran di trotoar dan lain sebagainya. Dan bahkan juga yang cukup unik, menggunakan nama Pak Jokowi, PSI partainya Pak Jokowi. Dan bahkan di situ juga sudah ada Kaisang, anak bungsu dari Pak Jokowi. Tetapi juga tidak bisa mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Dan bahkan konon katanya Pak Jokowi juga sudah meramalkan setidaknya PSI akan masuk parlemen, tetapi pada saat lalu hasilnya sangat jungkir balik. PSI belum bisa masuk ke parlemen karena suaranya masih di bawah 3%. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Menurut saya kalau kita lihat dari situ, nama Pak Jokowi sudah tidak ada kepercayaan publik ya. Karena PSI sendiri walaupun sudah menggunakan nama partai Pak Jokowi tetapi juga masih mendapatkan di angka 3%. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan ini akan membuat Partai Super TBK, apalagi dengan fenomena perpolitikan saat ini ya, di mana saat ini semua terungkap, mulai dari minyak kita yang konon katanya takarannya disunat dari 1 liter, tetapi kenyataannya antara di 700 mili hingga 800 mili. Bayangkan. Terus ada lagi Pertamina bahkan pada saat lalu juga dibongkar oleh Kejagung terkait pengoplosan BBM. Belum lagi PT Antam, itu juga ada emas palsu. Wah, jadi memang kepalsuan saat ini semuanya terungkap satu persatu ya. Dan menurut saya ya seharusnya KPK itu menindak hal-hal seperti ini. Seperti halnya minyak kita yang 1 liter dipangkas menjadi 800 mili dan lain sebagainya. Seharusnya KPK itu turun ke situ lah, bukan malah mengejar yang sekiranya menjadi oposisi, yang sekiranya sering mengkritik pemerintahan malah dikejar-kejar. Padahal menjadi oposisi itu sangat keren sekali loh, sangat baik sekali loh. Siapa sih yang menginginkan menjadi oposisi? Pasti tidak ada, karena memang pemerintahan itu di negara demokrasi terbesar pastinya juga akan membutuhkan partai-partai yang berada di oposisi. Seharusnya partai-partai yang berada di oposisi itu juga ditambah anggarannya supaya menjadi penyeimbang lah untuk pemerintahan ke depannya. Ya, selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.